welcome back with me, Miss Dani, and welcome to T2 Teaching Tutorial. So, kali ini kita akan belajar tentang coordinate conjunction. So, what is that coordinate conjunction? Of course, bagi teman-teman, pasti nggak asing dengan kalau ada kata, ataupun kata, atau kalimat, atau frasa, itu tidak dipisahkan oleh koma saja. Tapi yang di akhir pasti dia akan dipisahkan oleh yang namanya conjunction atau kata hubung. So, kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang coordinate conjunction. So, langsung saja check it out. Tadi kan udah sempat disinggung nih bahwa conjunction itu artinya kata sambung yang menghubungkan apa? Kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan juga menghubungkan kalimat dengan kalimat. Kalau aku dan dia nggak bisa dihubungin pakai conjunction ya. Oke. Nah, untuk coordinate conjunction ini teman-teman, dia itu memiliki tugas dan pokok fungsinya sendiri. Jadi dia melaksanakannya itu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, nggak malah ngomentarin yang lainnya ya kan ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk semuanya kayak gitu teman-teman. Nah, for your information nih, coordinate conjunction ini sering banget muncul di soal-soal TOEFL teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mengerjakan soal TOEFL ITP yang bagian terakhir sendiri, yaitu bagian written expression, teman-teman akan sering menjumpainya menggunakan coordinate conjunction ini. Oke, langsung aja ya. Yang pertama yaitu ada coordinate conjunction berupa for. Nah, for ini memiliki arti yaitu adalah untuk menunjukkan suatu reason, suatu alasan. Jadi menunjukkan suatu alasan itu tidak hanya dengan menggunakan because ya, tapi juga bisa menggunakan for ini, teman-teman. So, langsung aja menuju ke contohnya. Nah, contoh yang pertama di sini adalah I don't trust him. Aku tidak percaya dengannya. Karena yang bisa dipercayai hanyalah Tuhan. Ya. I don't trust him. Bla bla bla. He often lies. Dia sering berbohong. Ya. Nah, karena di sini ada sebuah kalimat I don't trust him, aku nggak percaya sama dia, ya kan ya. Karena apa? Nah, karena di sini itu tidak hanya bisa diisi dengan because, tapi teman-teman juga bisa mengisinya dengan menggunakan for. Jadi kalau ada for di sini lalu diikuti dengan kalimat yang lainnya, itu jawabannya benar ya. Jadi jangan disalahin kalau semuanya teman-teman ngerjain soal TOEFL, oke? Remember about that. Nah, lanjut yang berikutnya, yang nomor 2 yaitu ada and. And itu artinya dan atau to add some kind of information additionally, tambahan informasi lainnya. Nah, untuk and ini teman-teman itu katanya juga sama, dia itu juga penghubung antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat. For example over here is the bus was very crowded. Bus itu sangat padat. Jadi padat, pada desak-desakan gitulah intinya ya kan ya. Lalu ada tambahan informasi lainnya nih, yaitu berupa we had to stand. Kita harus berdiri. Nah, karena ada tambahan informasi yang seperti ini, dan itu sama-sama penambahan informasinya berupa kalimat yang positive too, so we need to add it by saying and. The answer is the bus was very crowded and we had to stand. Bus itu sangat padat dan kita harus berdiri. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke yang berikutnya yaitu berupa nor. Nor ini adalah sebuah penghubung yang mana penghubungnya adalah untuk menghubungkan sesuatu yang negatif. Ya, ingat ya, ada to add negative information. Jadi kalau yang positif-positif kita bisa menggunakan si and tadi. Tapi kalau semuanya untuk yang negatif-negatif kita menggunakan si nor ini, teman-teman. Nah, di mana meletakkan si nor ini? So, langsung ke contohnya aja ya biar nggak bingung. Contohnya di sini ada Arina didn't like to eat beef blah 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 fish and she like chicken. Arina tidak menyukai makan daging
bla 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 fish, ikan, dia menyukai ayam. Nah, karena di sini ada dua kata, ya kan ya, tapi katanya ini diikuti oleh si didn't yang berarti negatif, ya kan ya. Berarti kita nggak bisa nih pakai and tadi, ya kan ya. Kita juga nggak bisa ngasih for tadi karena bukan alasan. Maka dari itu kita menggunakan si nor untuk menambahkan informasi yang negatif. So the correct answer is Arina didn't like to eat beef nor fish, she liked chicken. Arina tidak menyukai makan daging maupun ikan, dia menyukai ayam. Get it? Oke, great. Lanjut ke yang berikutnya yaitu ada but. But ini tahu sendiri artinya adalah tapi. So, karena artinya adalah tapi, dia menunjukkan suatu contrastment atau menunjukkan suatu perbedaan yang sangat significantly. Contohnya di sini langsung aja ya kan ya. I love you. Artinya apa I love you? Aku mencintaimu. Tuh. Bukan ya. Jawabannya bukan tuh. Tapi di sini ada tambahan informasi lainnya nih. Ada kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya adalah I can't marry you. I can't marry you. Aku tidak bisa menikahi kamu. Katanya dia cinta aku, tapi kok nggak bisa menikahi aku? Nah, ada dua hal yang berbeda. Mencintai tapi tak bisa, ya kan ya. So, karena dia mencintai tapi tak bisa, ada dua perbedaan yang sangat significantly. So that's why kita menggunakan coordinate conjunction yaitu berupa but. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke penjelasan berikutnya yaitu berupa or. Or ini merupakan coordinate conjunction yang memiliki arti atau bisa kita perjelas lagi yaitu memberikan suatu pilihan. Ya kan ya. Nah, suatu pilihan ini bukan berarti kata per kata ya, bisa juga kalimat per kalimat atau frasa per frasa juga. Contohnya di sini ada do you prefer a dinner bla 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 a picnic. Jadi kamu lebih suka makan malam atau piknik nih bareng aku gitu kan ya. Nah, kalau mau bilang atau dan bisa di sini merupakan memberikan suatu pilihan mau makan malam apa piknik. Maka teman-teman bisa memakai yang namanya or. Do you prefer a dinner or a picnic? Lanjut ke yang berikutnya yaitu ada yet. Yet ini sering banget teman-teman menjumpainya di kalimat present perfect atau yang berhubungan dengan simple perfect lah ya, yang berhubungan dengan kalimat perfect. Nah, padahal yet ini juga bisa digunakan sebagai coordinate conjunction. So, I would like to make sure again, kalau dalam bahasa Inggris teman-teman, satu kata itu penuh berjuta makna. Beda sama kata-kata buaya ya kan ya. Yang banyak katanya nggak ada maknanya. Yet aja punya banyak arti. For aja punya banyak arti ya kan ya, yang tadi udah kita pelajari. Nah, kalau yang yet di coordinate conjunction ini atau perannya sebagai conjunction ini, dia itu difungsikan untuk membedakan juga teman-teman ya kan ya. Nah, yet ini apa bedanya dengan but kalau sama-sama menunjukkan perbedaan ya kan ya. Nah, bedanya kalau but itu adalah menunjukkan suatu perbedaan yang benar-benar sangat significantly kayak gitu ya kan ya. Nah, sedangkan kalau yet ini ada tanda kutipnya nih teman-teman. Untuk sesuatu yang tidak terduga. Ya, untuk sesuatu yang tidak terduga nantinya. So, langsung aja daripada bingung-bingung, aduh kayak mana itu ya kan ya. Kita masuk ke contohnya supaya lebih paham lagi. We may be miles apart. Kita mungkin terpisah. Ya, terpisah, LDR nih, cie. Kasihan deh loh. Nah, terus ada kalimat berikutnya. Our heart are always connected. Hati kita, ya, heart di sini artinya bukan jantung ya. Ini maknanya hati ya di sini ya. Nggak mungkin jantungnya itu bergandeng ya. Our heart are always connected. Tapi hati kita selalu berkoneksi, selalu terkoneksi, ya kan? Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak terduga atau suatu
harapan yang ingin kita capai ke depannya, maka kita tidak menggunakan but lagi teman-teman ya, tapi kita menggunakan yang namanya yet. Jadi apa bedanya but sama yet tadi? Kalau but itu menunjukkan perbedaan yang sangat significantly. Sedangkan kalau yet itu adalah untuk sesuatu yang tidak terduga atau harapan kita yang ingin kita capai nantinya. Atau harapan-harapan yang ya nggak tahu bisa terkabul apa enggak ya kan nggak tergugah. So that's why kita memakai si yet ini tadi. Oke, paham ya? Jadi kalau ada yet terus dia itu terpisah antara kalimat dengan kalimat, maka dia termasuk conjunction. Tapi kalau yet-nya itu ada di belakang sendiri, udah nggak ada kata-kata lainnya, berarti dia termasuk dengan adverb yang artinya belum. Oke ya. Lanjut yang berikutnya yaitu ada so. So ini artinya adalah jadinya, ya kan ya. Nah si so ini menunjukkan suatu hasil. Coba kita lihat. The movie was really good. Film itu sangat bagus. Bla bla bla, we watch. Kita ngeliat. Ya kan ya, entah ngelihatnya sekali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang ya. That is the result. Karena dia itu menunjukkan bahwa movie-nya ini sangat baik ya kan ya. Terus akhirnya dia menonton berulang kali ya kan ya. Maka kita menggunakan yang namanya so. Maka kalimat yang benar adalah the movie was really good, so we watched. Untuk mempermudah nih teman-teman dalam belajar coordinate conjunction, biru-biru ini merupakan singkatan dari coordinate conjunction yang bisa teman-teman pelajari. Nah, kalau di kimia teman-teman itu ada singkatan dari rumus-rumus periodik ya kan ya, nah, periodik, tabel periodik ya, ada kawin Robi CS lah, inilah dan bla bla bla. Nah di dalam grammar itu juga ada teman-teman singkatan seperti itu untuk memudahkan kita belajar bahasa Inggris. Khususon ya, coordinate conjunction itu ada singkatan yang namanya fun boys. F untuk for, A untuk and untuk nor, but, B ya, and O for or, Y-nya adalah yet, and S-nya adalah so. So, kita singkat sebagai fun boys. Jadi kalau teman-teman ditanya, apa itu coordinate conjunction? Jawab aja langsung, fun boys. Perlu di-note juga nih teman-teman ya, kalau ingin mempelajari coordinate conjunction, dia itu merupakan pemisah dari kata dan kata, frasa dan frasa, kalimat dan kalimat. Miss dari tadi menjelaskan seperti itu karena ada yang namanya paralel. Jadi dia itu nggak boleh tuh kata dengan kalimat atau kalimat dengan frasa, tidak bisa ya. Jadi kalau depannya itu udah kalimat maka belakangnya juga wajib kalimat. Kalau depannya itu udah ada kata maka belakangnya juga wajib ada kata, seperti itu. Jadi dia bukanlah conjunction biasa tapi dia adalah coordinate conjunction yang harus paralel. Oke, langsung masuk ke kuis nih teman-teman. Miss punya kuis nih buat teman-teman dan jawab di kolom komentar. Kira-kira coordinate conjunction apa yang digunakan untuk kalimat ini? She planned a weekend, go to the beach. Blah blah blah, she packed all of her stuff in a bag. Blah blah blah, she forgot to bring sunscreen. So, bla 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 tadi kira-kira diisi fun boys apa ya? Coba jawab di kolom komentar. Okay guys, so thank you so much for watching this video and I hope that you like it and I hope that you can learn as much as you can. Thank you so much and don't forget to like, comment and also subscribe dan jangan lupa jawab kuisnya. The last I say, I'm Danik and back to you. Kampung Inggris Elsie.